Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 13 Juli tahun 2025 adalah hari Minggu biasa ke-15. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 30 ayat 10 sampai 14. Pada waktu itu Musa memanggil segenap orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Hendaklah engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Dan hendaklah engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melaksanakannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan pergi ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melaksanakannya? Firman itu sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Hendaklah engkau melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 15 sampai 20. Saudara-saudara, Kristus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dari segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi
maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup." Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia terus berjalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia pun melewatinya. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kasih tanpa batas. Masih jamak kita mendengar dan menyaksikan
konflik dan tragedi kemanusiaan. Miris dan menyedihkan bahwa masyarakat dunia tercabik-cabik oleh karena konflik atau perang sadis, oleh sebab pelbagai perbedaan dan kepentingan bangsa, suku, ras, agama, ekonomi, ideologi, dan lain-lain. Ada perang antara Rusia dan Ukraina, Israel dan Palestina. Kota dan rumah hancur berantakan, ribuan jiwa telah melayang, ratusan ribu bahkan jutaan orang telah kehilangan tempat tinggal, menjadi pengungsi, hidup dalam ketakutan, kemiskinan, dan kemelaratan. Banyak orang, terutama para korban konflik dan perang ini, merintih dan mencari adakah solusi atau jalan keluar dari kenyataan tragis dan menyedihkan ini. Banyak orang nyaring berteriak menuntut balas dan keadilan. Tetapi lebih daripada itu, mereka sebenarnya mendambakan berakhirnya konflik atau perang ini. Mereka mencari damai dan ketentraman, kebebasan, kehidupan dan keselamatan, bukan kemiskinan, kehancuran dan kematian. Saudara terkasih, Injil hari ini mengajarkan bahwa dunia yang damai, masyarakat yang tentram, dan menghidupkan tidaklah ditemukan pertama-tama dengan mencari orang-orang baik, atau dengan kata lain, menuntut orang lain berbuat baik kepada kita. Yesus mengajarkan hal ini lewat perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Ada seorang Yahudi yang dirampok habis-habisan, dipukuli dan ditinggalkan setengah mati. Dua orang dari sesama kaumnya, yaitu seorang imam dan Lewi, melihatnya, tetapi berlalu tanpa menolongnya. Lalu datanglah seorang dari kaum Samaria yang secara turun-temurun bermusuhan dengan kaum Yahudi. Orang ini tergerak oleh belas kasihan, menolong dan menyelamatkannya. Ia membalut luka-lukanya dan merawatnya. Lalu Yesus mengakhiri perumpamaan ini dengan perintah, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Perintah ini adalah jawaban akhir Yesus atas pertanyaan seorang ahli Taurat. Apakah yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Lewat perumpamaan ini, Yesus mengajarkan bahwa dasar hidup kita, baik di bumi ini maupun di surga, adalah belas kasihan. Ia meminta kita supaya kita jangan pertama-tama sibuk mencari dan menuntut belas kasihan dari orang lain, tetapi sebaliknya, kitalah yang mesti lebih dahulu melakukannya bagi orang lain, terutama bagi mereka yang menderita, terluka, dan tidak berdaya. Saudara-saudariku terkasih, firman atau perintah Tuhan untuk berbelas kasih bukanlah sesuatu yang mustahil untuk kita buat. Kita semua sebenarnya sangat mungkin dan mampu untuk melakukannya, sebab perintah ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang sukar, jauh, dan tak terjangkau. Allah sendiri menegaskan, firman itu sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Hendaklah engkau melaksanakannya. Rela dan sanggupkah kita
untuk mendengarkan dan melakukan gerakan belas kasihan dalam hati kita, sama seperti orang Samaria tadi. Semangat dan tindakan belas kasihan Kristiani seperti inilah yang akan menjadi solusi atau jalan keluar dari konflik dan tragedi kemanusiaan. Marilah kita senantiasa membangun dan memelihara kesatuan dan kedamaian dunia dan gereja dengan semangat dan tindakan belas kasihan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.